Mana Boleh lagi? bang? Ada pasien lagi? Ada. Ini mah bukan pasien. Ini mah mayat hidup. Ini yang membuat banyak pasien, menyebabkan orang sakit ini. Ini kumannya ini, bakterinya ini. Bakterinya. Rasmi. Rasmi. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Rasmi. Mau ngapain bukan Rasmi? selamat. Tadi dulu, bukan selamat, selamat. Ulangi dulu, selamat, bukan selama. Ah, coba ulang. Bapak aja di rumah menjadi bapak. Suka hilang-hilangin huruf dia. Iya. Allah dibilangnya Allah. Ya Rasmi, apa yang mau kau tanggapi tadi barusan Bang Juma paparkan tadi? Rasmi. Oke. Itu tadi katanya kami penyembah Kristus, ya. Yes, itu nggak diragukan. Kenapa? Ya, kenapa penyembah Kristus diselamatkan dan kenapa kalian yang mengaku Di mana? menyembah Allah Di disiksa mana? kubur dan dimasukkan Di ke mana? neraka? Di Maryam mana 71? dalilnya? Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi penyembah Kristus diselamatkan? Di mana dalilnya di Perjanjian Baru penyembah Kristus diselamatkan? Tunjukkan, silakan. Markus 16, Markus 16 Ya, ayat 15, 16, 17. Minum racun. kau bawa dalil itu? Berani, yakin? Yakin? Yakin ke bawah? Ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke. Landasan untuk mengetahui orang itu percaya ataupun tidak percaya, lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang percaya, satu, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Kedua, berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Ketiga, memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Keenam, meletakkan tangan pada orang sakit, orang itu sembuh. Nah, saya ingin coba nih, membuktikan apakah kalian itu adalah orang percaya. Boleh nggak Anda minum racun? Atau terlalu berat? Aku bawa nih. Ya rokoi timu mau pada timu balik cupang. Agak gare perempuan re. Agak man keracunan bitok kok ga. Agak gak perempuan re nah maga naboro timu pada sisa timu meong. Ayo jawab. Ayo jawab. Tanda-tanda orang percaya dia bisa bahasa baru. Ayo. Yuk, Rasmi, jawab saya. buka mute-nya Rasmi. Rasmi, Jawab saya. buka mute-nya. Minum racun terlalu berat. Dipakai ular kobra ini terlalu kan, berat. Sekarang kau pakai bahasa baru aja. Oke, pernyataan ini kan dinyatakan di abad ke-1, di mana di abad ke-1 itu Indonesia belum ada. Tanda-tanda ini ya. menyertai orang yang percaya berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Maka timu munaboro pada si sepura nasiwani. Jawab. Ya di pada koko jumai berbahasa Indonesia ho, nang bahasa daerah pakai ho. Lah, di situ dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa bahasa-bahasa baru. Maka timu munaboro pada sisang timu buntiti. Jawab. Alang itu gadungnya tina di pada koko. Alang Lah gadungnya nggak alang. tahu dia, nggak tahu ternyata. Berarti tanda-tanda terhadap orang percaya tidak ada samamu. Mending kau ke neraka aja kalau gitu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kau sudah dibaptis, tapi tak ada tanda-tanda. Magai naboro timumu pada timu bale buntiti. Jawab. Oke, biar aku jelaskan ya. Ini bukan dijelaskan, jawab itu oke. bahasa baru. Iya, jawab itu bahasa ini kan baru. di abad ke-1, di mana di abad ke-1 Indonesia belum ada. Ya, dia di abad ke-1 Indonesia belum ada. Matumbai to pudukmu nasusi puduk bete bunti ti matumbai naboro tu pulukmu pudukmu matumbai.
Matum main bor timumu, pudukmu, susibang puluk bombo. Pidong ngai bolok ko Nah, satu enggak ngaku ngerti di- dia bahasa Pidong. baru, enggak ngerti. Di nai bolok ko satu ngaku dia ku Enggak di- mengerti di- bahasa di- baru, malah bikin bahasa sendiri. Ah, dasar. Berarti kamu tidak memiliki tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya itu bisa bahasa baru menurut Bibelmu. Matum itu puduk menasusi bang puduk meo. Banya Apa perempuan deh? bahasa Batak bahasa baru di nema dan nasi tu sih ada bahasa barunya bahasa Nah, Batak bahasa itu baru. bahasa lama, itu bahasamu sendiri. Itu bahasa baru itu adalah bahasa yang bukan bahasamu. Matum itu puduk menasusi bang puduk bayi. Ba ala ya ke satu halak Batak dengan Dia malah dia pakai bahasa lain. Artinya memang nonsen, agama ilusi, agama tipu-tipu, agama tipu-tipu, agama nonsen, agama tahayul. Nang hadok hepeng. Sip Kalau bang. ini diam. Kalau ini bahasa apa ini? Semua mulai berpasaro, Korabata karabase keraba ya rabarala sekera bara sekera. Korabata karabase keraba sekera. Terus keluarkan korabase keraba daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kerabata karabase keraba ya. Ya, suruh artikan. Apa itu Bang Andi? Bahasa orang semabuk, bahasa orang mabuk. Maksudnya itu Rasmi habis mulutnya diraba-raba pendeta di gereja. Mulutnya Bu Rasmi bengkak gara-gara diraba terus sama pendeta. Pendeta khotbah sambil mulutnya diraba-raba sama pendeta. Ikut kayak ini diraba kayak raba-raba permen gitu. Makanya benjol bibirnya. Begitu ya. Rasmi apa artinya itu? Rasmi sikir raba-raba. Apa artinya itu? Maksudnya raba-raba sikit, bokongnya raba-raba sikit. Sikit raba-raba kalian si Juma itu Bocor rahasia, sikit-sikit raba-raba Rasmi. katanya. Hai, mantap. Rasmi, kok birahi kau Rasmi? Aduh. Diskusi di sini Rasmi, bukan birahi kau. Ah. Mute lagi. Aduh. Dia bukan rahasia yang sikit-sikit raba-raba katanya. Iya, Malah sikit-sikit raba-raba. Ngaku dia berarti Bang. Aduh, parah dia ini. Rupanya lu gatel juga ya Rasmi. Oke, saya kan Katolik, jadi nggak ada sama kami itu sikit-sikit raba-raba nggak ada. Ngaku dia. Aduh. Katolik artinya apa Rasmi? Rasmi arti Katolik apa? Nggak ngerti juga. Katolik Ya. itu artinya umum ataupun universal. Yakin? Yakin. Universal dalam hal apa? Menipu. Universal artinya itu dalam siapapun boleh masuk ke gereja Katolik gitu. Siapapun diperbolehkan masuk ke gereja Katolik. Itu yang saya pelajari ya. Ah, ngarang itu ngarang. Tapi buktinya nggak semua orang bisa masuk di gereja Katolik. Iya. Bisa kalau kita beribadah bisa, semua bisa masuk gereja Katolik. Selain teroris ya. Ya, gereja Katolik itu ada patung, itu fungsi patung apa ya Rasmi? Oke, itu kan patung di mana kita dia pernah memang hidup di dunia, dia manusia, contoh Maria gitu kan. Jadi kalau kita buat patung sama aja seperti contoh patung Soekarno-Hatta gitu. Itu hanya sebagai momen kenangan, bukan untuk disembah gitu. Bukankah di dalam Bible dilarang membuat patung? Pernah baca? Iya, itu dilarang di perjanjian lama. Jangan ada padamu patung-patung lain kan, itu artinya.
di perjanjian lama, karena memang kita di perjanjian lama kita tidak mengenal Allah, wajah Allah itu seperti apa, kita Oke. tidak tahu. Nah, kalau di perjanjian baru memang kita mengenal wajah Yesus atau wajah Oke. Bunda Maria, kita kenal. Menurut kamu Rasmi, patung Yesus itu benar-benar wajah asli Yesus seperti itu? Gimana Rasmi? Ya, seperti itulah dia. Yakin begitu? Ya, saya yakin seperti itu karena memang Yesus itu pernah hidup di dunia dan zaman-zaman manusia di abad ke-1 mengenal Yesus, seperti apa rupa Yesus mereka kenal. Nah, itu mereka lukis. Yang mana yang benar nih? Yang berwajah bule atau yang berwajah Niger atau Jepang? Yang benar itu berwajah Israel. Israel itu kan kebule-bulean. Jadi kalau ada yang black begitu, rambut keriting itu bukan ya? Itu salah ya Rasmi ya? Bukan, salah. Bagaimana wajah Israel, begitulah. Terus kenapa dia nggak pakai baju Rasmi? Kan nggak sopan. Kenapa nggak dipakein baju? Bukan nggak pakai baju, dia itu disiksa karena dosa kita. Jadi prajurit Romawi membuka baju bahnya gitu. Jadi waktu disalib itu pakai baju atau enggak? Awalnya pakai baju, awalnya. Tapi karena dia disiksa, maka prajurit Romawi mengoyakkan jubahnya dan membagi-bagi jubah itu. Oh disiksa itu, Tuhanmu disiksa ya Rasmi ya? Iya, disiksa untuk menggantikan dosa kita manusia, tetapi kamu menolak untuk diselamatkan. Kasihan banget ya. Kamu lebih memilih disiksa kubur dan dimasukkan ke neraka di Maryam 71. Kamu yang aneh. Kasihan Masa kamu lebih Rasmi. memilih disiksa? Iya. Kasihan banget ya Tuhan disiksa ya Rasmi ya. Ya kasihan, karena kasihan itulah makanya kamu menerima dia penyelamatmu. Jangan kau sia-siakan pengorbanannya. Siapa sih yang menghendaki Yesus disiksa? Itu perintah siapa Rasmi? Yang menghendaki Yesus disiksa itu adalah kemauan dari Yesus sendiri, karena Yesus itu adalah Tuhan Allah yang mau menyelamatkan kita manusia dari siksaan iblis gitu. Itu Tapi kemauan kenapa Tuhan Yesus Allah sendiri? Tapi di Yohanes 8:4 Yesus curhat, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Itu curhatan Yesus. Bukan kemauan dia, kemauan iblis Rasmi. Bukan curhatan, itu Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat gitu. Ya. Jadi sewaktu berbicara kepada ahli-ahli Taurat, Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat ini, karena ahli-ahli Taurat ini mengaku-ngaku sebagai anak Abraham, maka Yesus katakan, jika engkau anak Abraham, pasti engkau mengasihi aku. Iblislah bapamu. Kamu di sini mengerjakan pekerjaan bapamu. Artinya, ahli-ahli Taurat itu bukan keturunan Abraham karena tidak mengasihi Yesus. Mereka malah ingin membunuh Yesus. Itu bukan keturunan Abraham ya. Berarti Bapak kalau itu kalian begini mengejek-ejek cukup. Tuhan Yesus, artinya kalian bukan Orang lagi keturunan nanya Abraham, lu. tetapi iblislah bapamu. Ya. Orang lagi nanya, kok ngejek-ngejek? Orang lagi nanya, kok ngejek? Yang ngejek-ngejek Yesus itu bukan kami. Di Bible itu Yesus diolok-olok, pelakunya bukan kami loh Rasmi. Kamu tahu nggak Yesus pernah Ahli-ahli diolok-olok? Taurat yang mengolok-olok itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Ya makanya saya tanya kamu dulu, dengerin. Kalian lanjut. Dengerin, yang mengolok-olok Yesus itu Muslim atau bukan Muslim yang mengolok-olok Yesus? Kalian yang melanjutkan ahli-ahli Taurat. Karena kalian di sini, kenapa kau bilang kenapa telanjang, kenapa begini, kenapa begini? Kan kau mengolok-olok di sini. Lo bertanya kok sesuai fakta kok ngolok-ngolok. Kenyataannya begitu loh. Kenyataannya itu Rasmi. Yesus tidak pakai itu baju. berkorban sampai mati untuk menyelamatkan kita, tapi kalian tolak.
itulah kalian Islam. Kalian tidak menerima diselamatkan. Kalian lebih memilih disiksa kubur dan masuk neraka. Terus siapa goblok Rasmi? kalian. Rasmi, terus siapa yang ngutuk Yesus di tiang salib? Siapa yang ngutuk dia? Kan Tidak dia ada yang mengutuk Yesus. Yesus itu terkutuk karena menggantikan kutuk kita. Dia pertanyaannya, kalau Yesus terkutuk, siapa yang ngutuk dia? Ono lo. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Yesus menggantikan hukuman kita. Jadi Dengan menjadi dialah yang apa? terhukum atau jadi dialah yang terkutuk. Paham Oh, jadi nggak? Yesus terkutuk. Karena digantikannya kutuk kita. Berarti Tuhanmu terkutuk. Kita nih manusia berdosa kan? Manusia berdosa itu terhukum ataupun terkutuk, ya kan? Tetapi Yesus ini tidak mau kita terkutuk ataupun terhukum. Maka Yesuslah yang menggantikan kutukan kita. Sehingga dialah Rasmi yang udah, terkutuk. jangan panjang-panjang. Paham nggak? Terkutuk. Iya, Kan dia paham, disalib paham. nih. Disalib kan di tiang salib kan? Nah, karena tersalib itu dialah yang terkutuk. Dialah yang terhukum. Karena kita. Untuk menyelamatkan kita. Paham nggak? Iya, Tapi paham. kalian menolak, kalian lebih memilih disiksa kubur dan masuk neraka. Iya. Orang yang mati terkutuk itu masuk surga atau masuk Karena neraka? kenapa kalian menolak? Dengarkan Karena dulu, iblis gantian Rasmi. ya, kamu lebih suka Gantian. masuk neraka bersama bapakmu yang iblis itu. Iya. Rasmi dengerin. Orang yang mati terkutuk itu masuk surga atau masuk neraka? Orang yang mati terkutuk. Silakan Rasmi. Oke, orang kan kau tanya kan, orang yang terkutuk. Nah, Yesus itu Tuhan Allah yang jadi manusia. Jadi pernyataanmu salah. Saya bertanya, dengerin baik-baik. Orang yang mati terkutuk itu tempatnya di mana? Surga atau neraka? Jawab. Rasmi. Kan Tuhanmu mati terkutuk nih. Nah, pertanyaannya, orang yang mati terkutuk itu Kan di surga orang atau kau neraka? katakan kan, orang kau katakan kan, bagi kami Yesus adalah Tuhan Allah. Jadi Yesus bukan orang. Tuhan Allah, Yesus itu adalah Tuhan Allah yang jadi manusia. Jadi Yesus bukan orang. Nah, sewaktu Yesus diangkat ke surga, dia kembali menjadi Tuhan Allah di surga. Saya tanya Jadi dulu, manusia Rasmi. itu hanya 33 tahun. Yang disalib itu orang atau Tuhan? Yang disalib orang atau Tuhan? Tuhan Allah yang jadi manusia, ya. yang Filipi 2, dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya. Gitu loh. Jadi Tuhan kami itu rela merendahkan dirinya jadi Saya nggak nanya manusia itu. supaya kami selamat. Sekarang pertanyaan saya, Rasmi, yang disalib itu Tuhanmu kenapa kau disiksa? Tuhanmu jangan tantrum. Kau bangga kau punya Tuhan yang menyiksa kau. Kejang-kejang kau Rasmi. mulai emosi dia, kena di sini dia. Oh, emosi dia. Tuhan yang masukkan kau ke Diam ah. Kena dia di sini. di mana akalmu? Kau di mana emosi dia. akalmu? Ya, kita sambut ini Bang Keo. Selamat siang Bang Keo. Bangga Diam kau dulu disiksa, Rasmi, bangga. diam dulu. Bangga disiksa ya, bangga ya. Ya kau yang bangga, Tuhanmu disiksa, kau bangga. Ya, karena Tuhan disiksa bangga. Iya katanya, Tuhan disiksa bangga dia. Iya katanya. Aduh. saya bangkit dan naik ke surga. Sekarang